Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naim Solehuddin dengan NIM 26040 12313100072 dari kelas Ilmu Kelautan B. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai metode bagaimana cara untuk melakukan registrasi dan digitasi pada peta. Jadi langkah pertama yang kita harus persiapkan adalah kita siapkan dua software yang akan kita gunakan, yaitu ada Google Earth dan juga ArcMap. Nah, di sini Google Earth akan kita gunakan untuk mendownload data peta yang akan kita olah datanya di software ArcMap. Jadi kita langsung saja masuk ke Google Earth-nya. Nah, ini tampilan awalnya di sini. Nah, di sini ada bagian yang search, di mana kita bisa mencari tempat yang akan kita olah datanya nanti. Nah, di sini untuk kelompok saya itu mendapatkan di Fakultas FSM. Jadi kita bisa langsung ketik saja di bagian search FSM Undip. Nah, di sini udah ada ketemu. Kita tinggal klik, lalu kita klik yang search. Nah, di sini kita cari. Kita tunggu. Mungkin ini karena jaringannya juga yang mungkin kurang bagus. Jadi lumayan lama. Nah, ini udah mulai bergerak ya, udah mulai mencari. Nah, ini sudah muncul tampilan seperti ini, tapi ini belum terlalu proper ya untuk kita olah datanya nanti. Jadi kita bisa perbesar tampilannya dengan menggunakan menu zoom di sebelah samping kanan ini. Kita tinggal klik sampai mendapatkan perbesaran yang sesuai. Mungkin tambah satu. Nah, untuk ini menurut saya udah pas, itu perbesarnya segini. Nah, ini tampilannya masih sedikit miring. Nah, di sini cara kita agar bisa tampilannya tuh tegak lurus, itu kita harus pergi ke view. Nah, di sini kita pilih yang reset, lalu kita klik yang tilt and compass. Nah, maka tampilan akan sejajar atau tegak lurus seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat folder di bagian My Place. Nah, di bagian My Place kita tinggal klik kanan, lalu add folder, lalu kita ganti namanya menjadi titik FSM Undip. Namanya terserah kalian. Untuk saya pribadi, karena ini FSM Undip, jadi saya kasih namanya itu titik FSM Undip. Lalu klik OK. Nah, jika sudah membuat folder, kita tinggal menentukan place mark atau titik-titik yang akan kita posisikan di setiap sudut peta ini. Caranya kita klik kanan pada folder titik FSM Undip, lalu kita add, kita pilih yang place mark. Nah, di sini kita akan membuat 4 titik. Jadi yang pertama ini kita akan membuat titik 1. Nah, di sini kita juga bisa merubah icon dari titik ini. Kita bebas untuk memilihnya. Nah, di sini mungkin saya akan menggunakan yang lingkaran ini. Lalu kita klik OK. Nah, kita tidak langsung OK, tapi kita harus menempatkan icon titik ini di pojok kiri atas untuk titik yang pertama. Kita letakkan di sini sampai pas pojok.
Jika dirasa sudah pas, teman-teman bisa klik yang oke. Oke, lalu kita lanjut yang kedua. Untuk langkah-langkahnya juga masih sama. Tinggal kita add place mark. Nah, di sini titik 2. Lalu kita sesuaikan lagi. Untuk yang titik kedua ini kita letakkan di pojok kanan atas. Jika sudah, kita klik OK. Oh, maaf. Nah, untuk yang ketiga kita langkahnya masih sama. Lalu kita letakkan di pojok kanan bawah untuk titik yang ketiga. Jika sudah, klik OK, lanjut titik yang terakhir. Titik keempat. Oh, maaf. Ini susah. Sebentar, kita mungkin hapus dulu. Kita ulangi yang titik ke 4 ini. Sebentar. Nah, ini kita letakkan di pojok kiri bawah. Nah, di sini. Nah, ini sudah sesuai. Kita tinggal klik OK. Nah, di sini keempat titik sudah kita posisikan di setiap sudut peta ini. Jadi langkah kita selanjutnya adalah menyimpan data-data peta ini. Dengan cara kita klik file, lalu save, pilih yang save flash as. Nah, di sini kita kasih nama titik FSM Undip. Untuk formatnya kita ganti menjadi KML karena pada ArcGIS kita akan menggunakan yang berformat KML. Nah, kita save. Nah, jika sudah, kita tinggal lanjut untuk menyimpan gambarnya. Caranya dengan kita masuk ke menu Save Image. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita tidak langsung untuk menyimpan image, untuk menyimpan gambarnya, tapi kita pilih yang Map Option. Nah, di sini untuk title, legend, scale, kompas kita unchecklist semua biar tampilannya itu bersih seperti ini. Nah, untuk scale-nya kita ganti menjadi 10%. Lalu kita ganti resolusi. Sebenarnya ini bukan ganti ya, tapi disesuaikan saja dengan device masing-masing. Untuk device saya mungkin saya tetap menggunakan yang current. Mungkin kalau teman-teman memiliki spek yang lebih tinggi bisa pilih yang HD atau yang 4K, 8K, terserah. Saya pakai yang current, lalu baru kita save image. Kita kasih gambar, kasih nama gambar FSM Undip. Untuk formatnya itu JPG, kita pakai yang JPG saja, lalu save. Nah, ini udah tersimpan, jadi kita langsung masuk ke ArcMap. Nah, ini untuk tampilan awalnya itu seperti ini, jadi masih kosongan. Lalu kita tinggal ke add data, pilih add data, terus kita masukkan file gambar yang sudah kita simpan tadi dari Google Earth. Nah, di sini sebentar, ini masih loading. Waduh, sebentar ya.
Nah, udah muncul. Nah, ini kita pilih folder di mana kita menyimpan file tadi ya. Tapi jika teman-teman foldernya tidak muncul, teman-teman bisa klik yang connect to folder terlebih dahulu, terus baru cari folder yang tadi buat nyimpan gambarnya. Sini saya sudah muncul foldernya, jadi tinggal klik saja, lalu add, double klik, kita buka dulu. Nah, di sini kita pilih gambarnya, lalu add. Nah, kita tunggu prosesnya sampai gambarnya muncul di tampilan ArcMap ini. Sini muncul notifikasi, kita klik OK saja. Oke, kita tunggu lagi sampai. Nah, di sini gambarnya sudah muncul. Kita tinggal masukkan file yang berformat KML tadi. Caranya dengan kita klik yang Arc Toolbox. Kita klik. Nah, di sini mungkin agak lama ya. Mungkin tergantung spek laptop juga. Mungkin kalau speknya tinggi mungkin juga bakal lebih cepat juga. Nah, di sini mungkin ya di sini agak lama ya, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu, ini lumayan lama ya, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita cari folder di mana kita menyimpan dari gambar yang kita download dari Google. Sebentar ya, ini masih loading, lumayan lama ternyata. Lumayan lama. Nah, di sini sudah muncul tampilan dari Arc Toolbox. Nah, di sini kita pilih yang Conversion Tools. Ini kita pilih yang icon plusnya, lalu kita pilih yang From KML. Nah, kita pilih lagi. Nah, di sini kita double klik di bagian KML to layer. Nah, kita tunggu lagi. Memberikan titik kepada peta ini, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bakal input KML file yang sudah kita simpan tadi dengan mengklik di bagian icon folder. Nah, kita cari file tadi. Nah, di sini kita udah ketemu titik FSM Undip. Nah, kita tinggal klik open.
Kita tunggu lagi, lumayan lama lagi. Oh shit. Kita tunggu sampai nanti muncul di bagian ini ya. Nah, seperti ini. Untuk output location kita bisa ganti ke folder di mana kita biasanya untuk menyimpan data-data tadi. Kita pilih yang up one level. Nah, kita pilih yang folder tadi kita gunakan juga. Kita pilih add. Nah, di sini kita klik OK. Nah, proses sedang berlangsung di sini. Kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai, nanti akan ada notifikasinya juga. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Jadi tunggu dengan sabar ya guys ya. Nah, di sini sudah jadi, ada notifikasi juga KML to layer. Nah, jika sudah, kita tinggal membuat titik-titik atau ya cara kita untuk meregistrasi peta ini. Caranya dengan kita pilih yang ini apa? Add control points, kita klik. Nah, di sini kita tempatkan di tengah-tengah titik pertama kita. Nah, kita usahakan benar-benar di tengah ya, biar akurat. Nah, jika sudah, kita tarik ke bagian layer, selalu titik FSM undi. Nah, kita klik kanan. Tunggu lagi ya. Nah, di sini kita pilih zoom to layer. Nah, seperti ini. Kita klik lagi di tengah. Nah, jika sudah, kita pilih yang gambar FSM. Kita klik kanan, zoom to layer. Nah, jika sudah, kita beri titik lagi di titik yang kedua. Nah, cukup. Lalu kita tarik lagi ke bagian titik, lalu klik kanan, lalu zoom to layer lagi, lalu kita klik lagi di titik yang kedua. Nah, terus kita klik kanan lagi di bagian gambar FSM, zoom to layer lagi. Nah, lalu kita beri titik di tengah-tengah, titik 3. Semuanya sama sampai titik keempat. Nah, langkahnya masih sama. Zoom to layer. Kita klik lagi di sini. Usahakan benar-benar di tengah ya teman-teman, biar akurat. Nah, ini kita pilih gambar, kita zoom to layer lagi, kita titik yang keempat. Nah, kita titik lagi, zoom to layer lagi, kita beri titik lagi. Nah, kita ke gambar lagi, kita klik kanan, lalu zoom to layer. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal pilih yang georeferencing. Nah, kita pilih yang rectify. Kita pilih rectify. Nah, di sini kita untuk CSS tidak usah dirubah. Nah, untuk foldernya juga ini sudah sesuai sama yang tadi. Terus kemudian untuk yang format kita usahakan jadikan TIFF. Nah, di sini format saya sudah TIFF. Jadi
tidak usah diubah, langsung saja di save. Nah, sudah. Kita tinggal menuju ke proses digitasinya. Nah, di sini untuk proses digitasi kita bisa langsung menuju ke katalog. Nah, di sini kita pilih yang ini, yang materi kuliah. Oh, maksudnya folder tempat kita menyimpan tadi. Nah, di sini lalu kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih new. Setelah itu pilih yang shape file. Nah, di sini kita akan membuat area terlebih dahulu mengenai gedung-gedung yang ada di FSM. Jadi kita akan menamainya gedung. Nah, untuk fitur type-nya kita ganti menjadi polygon karena kita akan membuat area. Nah, jadi kita pakainya polygon. Terus kita ke edit dulu sebelum di oke. Kita ke edit. Nah, di sini kita pilih yang WGS 1984. Nah, jika teman-teman tidak menemukannya, teman-teman bisa pergi ke ini yang Geographic Coordinate System, lalu ke board. Nah, di sini teman-teman bisa cari yang WGS 1984. Nah, kebetulan saya sudah dijadikan favorit, jadi langsung bisa ditampilkan di atas. Lalu klik OK. Nah, di sini kita klik OK lagi. Nah, jika sudah, ini kita tutup dulu. Kita pergi ke editor, lalu start editing. Kita pilih bagian gedung, lalu OK. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Ini laptop saya mungkin terlalu lemot ya, jadi kita tunggu dulu. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin kalau speknya lebih tinggi bakal lebih cepat prosesnya. Nah, ini sudah muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal continue. Nah, jika sudah, kita pergi ke editor lagi. Lalu pilih editing windows, lalu create fitur. Nah, di sini kita pilih yang gedung. Sebentar, saya geser dulu. Nah, di sini kita pilih yang polygon. Nah, nice. Nah, di sini kita tinggal membuat area gedung dari Fakultas Sains dan Matematika. Nah, di sini yang pertama itu di bagian sini. Ini untuk gedung pertama, lalu ini kedua. Lalu ini ketiga. Lalu yang keempat itu ada di samping sini. Ini gedung keempatnya. Sebentar. Gini kali ya. Yap. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang kelima di sini yang melengkung. Yang kelima, terus yang keenam itu di sampingnya. Maaf. Lalu yang ketujuh yang ini yang melengkung.
Ini terus yang ke-8 yang seperti huruf L. Nah, sudah. Yang 9 yaitu di tengah. Lalu 10 di sampingnya. Ini 11 sini. Lalu di sini 12. Nah, ini sudah sampai 12. Lalu kita pilih yang save edit. Lalu stop editing. Nah, ini sudah, kita tinggal beri nama masing-masing gedungnya dengan cara kita ke start edit. Ya oke, kita klik langsung saja klik oke. Salah start edit, lalu kita pilih yang ini. Pilih gedung. Oke. Nah, di sini kita klik kanan, kita ke open atribut tabel. Kita tunggu lagi. Nah, di sini kita pergi ke ini. Kita ke editor, kita stop editing dulu. Kita ke editor lagi, start editing, lalu pilih ini. Nah, di sini kita tinggal. Nah, di sini sebenarnya kita pilih yang ini, yang di bagian kiri atas, table option. Nah, di sini kita add field, kita kasih nama keterangan. Nah, di sini kita juga ganti menjadi teks. Nah, di sini kita perbesar saja jadi 100 ya, biar semuanya cukup lah gitu. Nah, udah, kita tinggal ganti-ganti saja. Sebentar guys. Start editing. Nah, sebentar guys, kok belum bisa. Intinya sudah jadi ya. Jadi ini kita ganti 1, ini kita ganti 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, salah 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah. Lalu kita keterangannya sesuai nama gedung tadi ya guys ya. Departemen Kimia untuk yang pertama. Departemen Kimia. Terus yang kedua itu ada Departemen Biologi. Biologi. Lalu Departemen Fisika.
lalu gedung dekanat lama, maaf, gedung dekanat lama, lalu gedung E, gedung A, gedung E, terus gedung A, kemudian Departemen Statistika. Astagfirullah. Gedung Geofisika dan Puslit Geotermal. Gedung Geofisika dan Puslit Geotermal. Lalu gedung B, gedung C, gedung B, gedung C, Masjid Al-Kautsar, gedung dekanat baru. Nah, di sini sudah ditulis semuanya. Di sini kita close saja. Nah, untuk menampilkan keterangan yang tadi, kita klik kanan bagian gedung, lalu properties, lalu kita tunggu. Nah, di sini kita pergi ke label. Nah, di sini kita checklist bagian label fitur in this layer. Nah, kita checklist, lalu yang ID kita ganti menjadi keterangan. Nah, di sini untuk fontnya bisa kita pilih bebas. Mungkin Arial Nero ke 9. Nah, di sini kita tinggal apply, kita cek hasilnya. Nah, sudah jadi. Mungkin kita ganti warnanya biar lebih jelas. Mungkin warnanya oranye. Nah, di sini mungkin udah lumayan jelas. Atau belum? Kita ganti lagi. Warna pink mungkin. Ya lumayan lah. Ya, kita klik OK. Nah, di sini kita tinggal membuat yang poin atau titik. Caranya masih sama seperti tadi. Kita pergi ke edit. Oh, udah. Kita ke katalog. Kita ke folder tadi, lalu klik kanan. New. Lalu kita pilih yang shapefile. Nah, di sini kita akan membuat titik poin, jadi kita bisa gunakan nama titik gedung. Nah, titik gedung. Nah, ini poin. Kita edit, kita pilih yang WGS 1984 lagi, lalu klik OK, lalu OK. Nah, di sini kita tutup dulu. Sebentar. Nah, di sini mana? Oh ya, editor. Lalu kita pilih editing Windows, create fitur. Oh maaf, kita belum mengklik ya. Kita stop. Oh yes, stop dulu. Baru kita ke start editing lagi. Kita pilih points. Kita klik OK.
Nah, kita continue. Nah, maaf ya karena tadi ada kelas jadi saya pindah lokasi. Nah, di sini untuk yang titik 1, 2, 3 ini tidak bisa diklik, nggak tahu kenapa ya. Jadi mungkin saya lanjut ke titik yang keempat dan seterusnya. Sebentar saya melihat titiknya terlebih dahulu. Nah, untuk titik keempat itu ada di pojok. Bakal jawab atau orang? Lalu titik 5 itu di pojok sini. Lalu 6 di sampingnya. Lalu 7 di sini. 8 di sini. Gue ngecek deh. Apa sih ngomong? 8, lalu 9 di tengah, 10 di sampingnya, 11 di sini, dan 12 di sini. Nah, kita sudah membuat titik-titik pada bagian peta ini. Lalu kita tinggal ke save edit. Lalu kita stop editing. Nah, di sini kita tinggal membuat yang bagian jalan. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita pergi ke katalog, lalu klik kanan pada folder, kita new, save file. Nah, di sini kita pilih jalan. Di sini kita pakai yang polyline, kita edit, pakai yang WGS 1984 lagi, kita klik OK, lalu OK. Nah, jika sudah kita pergi ke edit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih jalan, Perkenalkan, klik OK, Firman Asotani. continue. Lalu ke editor, editing Windows, grab fitur, lalu kita pilih jalan, kita pilih yang lain. Nah, di sini kita mau lihat dari jalannya. Itu dari sini. Untuk aplikasi yang dibutuhkan yaitu aplikasi Google Earth Pro dan juga ArcGIS sendiri. Sini kita tarik sampai jalan ini. Nah, lalu ke Jika pengambilannya sudah seperti ini, selanjutnya kita kemana? Oh, sebelumnya Google Earth Pro ini kita gunakan untuk lalu sini, kita untuk kita ubah lalu pergi ke sini. dalam modul registrasi dan digitasi dulu. Nah, di sini ada tampilan Google Earth Pro ini di mana ini berbentuk logo Sini ke bawah, dunia satu lalu ke bawah kita lagi. menuju menu search. Nah, di sini saya Lalu kita bikin garis lagi di sini, Indra sini, mendapatkan sini. Terus kita buat lagi di sini, 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 sini. ketik Lalu kita buat lagi, lanjut di bagian bawah sini, sini ke atas, lurus sampai ke mentok sini ya. Ya sampai sini lah. Oh udah. Nah sampai sini. Lalu ini dari sini ke sini. Nah, sini untuk jalannya sudah selesai. Kita tinggal masih terlalu jauh save edit. Nice. Lalu kita stop editing. Di sini untuk jalannya masih tidak terlalu jelas ya. Jadi kita bisa ubah ukuran dan warnanya. Kita ubah di sini. Nah, di sini kita bisa pakai kita perbesar saja.
pakai warna yang FSM mungkin pakai yang biru ya, fisik. Oke, nah ini sudah jelas seperti ini. Oh iya, Mas Budi. Iya deh. Wes gue makasih ya Nah, susah. di sini kita tinggal proses menyimpan. Nah, jadi mungkin ini sebentar. Nah, ini untuk tampilan digitalnya itu seperti ini. Nah, di sini kita tinggal save Wes lanjut aja nggak usah saja. di ini, Cok. Kita save saja ya. Jadi kita ke file, lalu save as. Nah, di sini kita udah peta FSM Undip. Nah, ini udah. Lalu sebentar. Lalu kita bisa ekspor dengan aku yang main, export map. aku yang menjat firman dengan ngambilin muka. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa ubah. Oke, JPEG terserah. Saya menggunakan format yang JPG. Nah, di sini kita save. Nah, ini sudah selesai untuk proses registrasi dan juga digitasi peta dengan bantuan software Google Earth dan juga ArcMap. Ya, mungkin ini untuk terakhir. Jadi terima kasih. Mungkin tadi masih ada kekurangan. Ya, jadi saya mohon maaf. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.